Hai guys, channel ini isinya spoiler dan alur cerita dari novel karya Orbit Yetback. Buat kalian pecinta spoiler yang kepo sama novel ini dan gak sempat buat baca manualnya, kalian bisa nonton aja di sini. Jadi jangan lupa buat subscribe dan nyalain loncengnya. Oke, langsung aja. Kali ini aku bakal ceritain karya Orbit Yetback chapter 27 versi manhwa atau chapter 18 versi novelnya. Tapi sebelum itu aku mau nge-reminder, jangan lupa baca novel sama manhwa officialnya di Yondev dan Webtoon buat tahu cerita yang lebih detail. Dan aku saranin buat kalian nonton dulu video sebelumnya biar ceritanya nyambung ya. Sebelumnya Layla itu diundang ke pesta sama Claudine dan Paman Bill inisiatif minta bantuan Chef Mona buat beliin Layla gaun biar Layla tampil cantik dan gak diolok-olok sama Claudine. Dan ternyata gaun yang dipesan Paman Bill ditukar sama gaun dari Matthias. Jadi gaun yang dari Paman Bill itu disuruh dibakar, sedangkan Layla nanti pakai gaun dan aksesoris yang dikasih Matthias. Di awal chapter, waktu Layla nerima kotak hadiah, Layla kaget karena ternyata gaun di dalam kotak itu kelihatan mahal banget. Paman Bill sama kagetnya kayak Layla. Dia heran emang berapa banyak sih uang yang dikasih ke Chef Mona buat beli gaun itu. Paman Bill ngira kalau gaun pesanannya bakal dibawain sama tukang pos atau kayak ekspedisi gitu kali ya. Tapi ternyata gaun itu diantar langsung sama pegawai butiknya. Dan lagi di dalam kotak itu gak cuma ada gaun warna putih yang disulam sama benang emas mewah dan indah. Tapi ada juga sepatu, sarung tangan, sama kalung emerald. Layla yang ngerasa hadiah itu berlebihan berniat buat ngembaliin gaun dan aksesoris lainnya ke butik. Karena dia mikir hadiahnya terlalu mahal sampai Paman Bill harus ngeluarin banyak uang cuma buat gaun yang bakal dipakai sekali. Apalagi Layla gak niat buat lama-lama di pesta. Tingkat Layla ngomong gitu, akhirnya Paman Bill marah dan bilang kalau misal Layla gak pakai itu gaun ke pesta, Paman Bill gak mau ketemu sama Layla lagi. Karena Paman Bill tahu, meskipun Layla ngerasa berutang budi ke dia, Paman Bill gak suka kalau Layla tertutup gitu. Dan terus Paman Bill juga ngomong kalau gaun itu cuma gaun tiruan murahan, dan ngeyakinin kalau Paman Bill sendiri gak mampu beli gaun mewah. Dan kalau Layla tetap kekeh gak mau pakai gaunnya, Paman Bill bakal ngebakar gaunnya dan gak mau ketemu Layla ke depannya. Abis ngomong gitu, Paman Bill pergi keluar ninggalin Layla. Di depan pondok, Paman Bill itu nyesal sama kata-kata kasar yang dia ucapin ke Layla. Harusnya meskipun marah, dia tuh gak perlu sampai bilang kalau gak mau ketemu lagi sama Layla. Di tengah-tengah hal itu, waktu Paman Bill mau masuk kembali ke dalam pondok, Kyle tiba-tiba muncul sambil pakai setelan jas. Paman Bill yang sebelumnya ngira Kyle itu cuma bocah yang belum dewasa, bocah labil, gak merasa takjub sama penampilannya yang sekarang. Penampilan kayak Roha dan kelihatan gentleman. Sampai di sana, Kyle dengan semangat nanya ke Paman Bill apakah Layla udah siap ke pesta atau belum. Paman Bill ragu-ragu menjawab, gak yakin karena penangkap perutangkaran kecil sama Layla barusan. Tiba-tiba pintu kebuka dan mereka berdua kaget karena ngeliat Layla berdiri dengan penampilan yang berbeda. Layla ngerasa aneh sama tampilannya sekarang yang pakai gaun dan aksesoris mewah. Dan dengan canggung, Kyle bilang kalau Layla itu cantik. Di situ ekspresi Kyle malu-malu dan ngeblush ngeliat Layla. Sebenarnya Kyle tahu kalau Paman Bill ini ngembalin Layla gaun, cuman gak nyangka kalau bakal sebagus ini. Mengingat papi jerami berbunga yang dibeliin Paman Bill sebelumnya itu, dia kira norak gitu kan. Paman Bill pun akhirnya napok punggung Kyle dan minta Kyle bertanggung jawab akan keselamatan Layla di pesta. Dan Kyle meyakinin kalau Layla bakal aman sama dia. Sementara itu, Layla hati-hati ngelangkah ke arah Kyle. Kyle yang deg-degan nyoba buat nenangin dirinya terus mengulurkan tangan ke Layla. Biar Layla megang lengannya sambil jalan ke lokasi pesta. Awalnya Layla gugup, tapi akhirnya dia mulai tenang. Dalam hati Kyle bilang kalau dia gak bakal ngelupain momen ini seumur hidupnya. Singkat cerita, di tempat pesta Matthias ngeliat Layla muncul ditemenin sama Kyle, yang notabene adalah anak dari dokter keluarga Gerhard.
Matias ngerasa Laila kelihatan cantik pakai gaun dan aksesoris yang udah dikasih sama Matias. Bahkan tanpa Laila pakai make up pun dan gak apa rambutnya, wanita itu tetap cantik di mata Matias. Tatapan Matias naik perlahan dari sepatu ke gaun sampai akhirnya berhenti di kalung yang tergantung di leher mulus Laila. Itu adalah kalung indah yang terbuat dari mutiara dan emerald. Sejujurnya semua hadiah mulai dari gaun, sepatu, sarung tangan itu dipilih sama Hasan. Tapi buat kalungnya sendiri Matias yang milih. Jadi ceritanya, waktu itu Matias lagi ada janji di hotel. Nah pas ngelewatin toko dia itu ngeliat kalung emerald itu di etalase toko. Warna hijau cerah dari emerald yang dipotong dengan indah itu ninggalin kesan yang cukup dalam bagi Matias. Jadi di dalam mobil waktu mau balik ke rumah, Matias itu nyuruh Hasan buat beli kalung itu. Ngerasa ditatap sama seseorang, Laila tiba-tiba noleh. Matanya yang hijau seperti hutan musim panas langsung berhenti di wajah Matias. Karena gak pakai kacamata, Laila harus nyipitin matanya gitu kan. Dan setelah tahu kalau itu Matias, Laila tersentak dan buang muka. Dan tanpa sadar megang tangan Kyle lebih erat dan sembunyi di belakangnya. Tiba-tiba Matias disapa sama tamu dan ngobrol singkat Laila. Meski pikiran Matias itu melayang ke tempat lain, mikirin Laila gitu kan. Tapi Matias ini masih mampu menjalankan tugas sosial seperti ini dengan sempurna. Terus waktu Matias ini balik ngeliat ke arah Laila, ternyata Laila sama Kyle itu udah ada di ujung aula. Dia ngeliat Kyle tampak sangat bahagia bisa mengawal Laila itu. Di mata Matias, Kyle itu juga ngajak Laila keliling seolah-olah Laila itu milik Kyle. Waktu ketemu sama Claudine ini ngenalin Laila ke teman-temannya dan bilang kalau Laila itu teman Claudine. Seperti biasa, Laila ini membungkus sopan. Nah, jadi di sini Laila ini diajak ngobrol sama Claudine, sedangkan Kyle ini udah pergi gitu kan, ngobrol sama teman-teman yang lainnya juga. Nah, waktu Claudine ngajak Laila ini ngobrol dan kenalin dia, Laila ini gak nunjukin emosi maupun kemauannya, soalnya dia itu bonekanya Claudine. Dan senyuman Claudine itu melebar sambil terus memperkenalkan Laila ke teman-teman ceweknya. Dan ngasih tahu cewek-cewek itu betapa meskipun Laila ini punya kekurangan, dia itu sangat baik hati, cerdas, dan berbudi luhur. Pokoknya kayak muji-muji Laila gitu lah ya. Dia juga cerita kalau Laila itu mau jadi guru. Dan para wanita di sana itu bereaksi gembira dan mulai memuji dan kagum. Dan tentunya yang jadi sasaran pujian itu bukan Laila, melainkan si Lady Claudine. Karena dia berbaik hati memperlakukan gadis yatim piatu yang malang sebagai temannya. Mereka semua tahu kalau Claudine sama Laila itu gak akan pernah bisa berteman. Tapi mereka tentu saja gak nentang Claudine karena mengatakan bahwa mereka emang benar. Salah satu wanita mulai ganti topik pembicaraan soal pertunangan Claudine. Yang awalnya fokus mereka ke Laila, sekarang ganti ke Claudine. Di situ Claudine bersikap rendah hati dan ngerasa gak pantas bersikap seolah-olah jadi Duchess, padahal pertunangannya belum diumumin secara resmi. Di tengah obrolan cewek-cewek itu, Matias tiba-tiba jalan ke arah mereka. Laila yang awalnya senyum-senyum aja waktu Claudine bawa dia dari satu tempat ke tempat lain juga kaget melihat Matias. Matias ngelewatin Laila terus berdiri di samping Claudine. Dan Claudine dengan santai mengaitkan lengannya ke lengan Matias, gandengan gitu. Dan di situ wajah Laila jadi lebih pucat. Claudine mulai ngenalin Matias ke teman-teman ceweknya, dan Matias dengan anggun nanggepin sapaan mereka. Pandangan Matias kemudian tertuju ke Laila, dan Claudine nyeletuk ke Matias kalau kayaknya Matias gak yakin kenal sama Laila karena cewek itu kelihatan sangat beda dari biasanya. Dan bahkan sampai bikin Claudine juga hampir tidak kenalin Laila. Biasanya kan Laila gak gampang marah ya sama hinaan ataupun kritikan, tapi beda waktu dia ada di dekat Matias. Laila kayak malu gitu denger pujian dari Claudine dan suasananya mulai langsung hening gitu.
Tiba-tiba Kyle datang ke mereka dan minta buat ngambil Layla atau bawa pergi Layla dari kumpulan mereka. Dan tanpa ragu, Kyle ngulurin tangan terus megang tangan Layla. Meski kaget, tapi Layla ngerasa lega. Kyle beralasan kalau teman-teman Kyle juga pengen ketemu sama Layla. Sambil ngasih tatapan dingin Claudine. Dan Claudine pun akhirnya setuju dan ngizinin Layla pergi. Claudine melirik ke arah Matthias. Di situ Matthias natap Layla sama Kyle dengan wajah tanpa emosi. Claudine ngeliat senyum Kyle ke Layla dan ngerasa kalau Kyle itu mencintai Layla. Kelihatan kalau Kyle itu menyayangi Layla seolah-olah dia itu harta karun Kyle. Dan Claudine juga penasaran sama perasaan Layla ke Kyle. Karena Cornelia senyum Layla ke Kyle itu cerah dan beda sama waktu Layla senyum ke Claudine sendiri. Di situ Claudine menyimpulkan kalau senyum Layla itu sebagai senyuman seseorang yang lagi falling in love. Dan sebenarnya Layla cinta sama Kyle bukan sama Matthias. Kayak gitu pikir Claudine. Nah, waktu Layla sama Kyle mau pergi, Claudine tiba-tiba teriak dan bilang kalau Layla cantik banget malam ini. Terutama kalung yang dipakai Layla. Dan dengan canggung, Layla cuma bisa ngeraba lehernya. Kalung panjang dengan emerald berwarna hijau mirip warna mata Layla. Dan masing-masing dikelilingi kelopak bunga dengan permata kecil yang tampak indah seperti berlian. Mutiara halus berwarna putih susu juga dihias serupa. Claudine tahu kalau ayah Kyle itu ya relatif kaya, tapi gak yakin juga kalau anak dari seorang dokter bisa beli kalung kayak gitu buat Layla. Claudine juga minta pendapat Matthias soal penampilan Layla, dan dengan tenang Matthias jawab kalau hal itu memang benar. Layla cantik malam itu.